Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik sekalian yang saya cintai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat yang sangat luar biasa, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita gunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencari bekal hidup kita yang sangat panjang, hidup di atas dunia sampai hidup yang kekal besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah tetap menguatkan pondasi iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Hadirin Bapak Ibu, mengingatkan nanti malam kita ada peristiwa penting ya. Sholat gerhana di Masjid Sudirman. Insya Allah akan menyelenggarakan sholat gerhana habis sholat maghrib sampai dianggap cukup ya. Saya tidak membaca berapa lama Pak Zainal? Enggak ini. Nggih. Adik-adik sudah paham nggih salat gerhana nggih? Ini karena jarang dilakukan, kadang-kadang kita meraba-raba. Caranya salat gerhana bagaimana? Salat kusuf dan salat kusuf nggih. Kalau enggak salah itu habis Fatihah baca ayat, kemudian ruku, i'tidal, baca Fatihah, kemudian baca surat lagi, baru sujud 2 rakaat. Jadi berapa itu? Baca Fatihahnya 4 kali gitu. Dan bacanya panjang-panjang ya. Harus cari imam yang hafalannya panjang atau Quran yang besar ditaruh di depan. 2 halaman itu berapa? 2 makro itu berapa kira-kira? Enggak, berapa ayat kira-kira? Kurang banyak ya. Maunya itu surat Al-Baqarah 2,5 juz ya. Kalau enggak hafal kan buka-buka gini nih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah terpenting bagi kita.
Bahasan kita pada pagi hari ini soal gelombang iman dan Islam yang ada pada diri kita masing-masing. Perumpamaannya adalah seperti gelombang laut ya. Air laut itu kenapa kemudian muncul gelombang? Dipengaruhi oleh beberapa sebab. Yang sangat umum ya dipengaruhi oleh angin. Ya, yang sangat umum dipengaruhi oleh angin. Anginnya kenceng berarti ya gelombangnya besar gitu ya. Saya orang yang rumahnya tepi pantai di pesisir utara sana, kalau pas angin barat gitu ya, angin yang kencang gitu ya, gelombang lautnya kencang untuk laut utara. Kalau pas biasa-biasa ya gelombangnya kecil. Tapi kalau laut selatan terkenal memang anginnya kencang, jadi ya gelombangnya juga ikut kencang. Bisa juga dikarenakan gravitasi matahari dan bulan. Siang malam kemudian terjadi letusan gunung berapi atau gempa di laut dan lain sebagainya, menjadikan gelombang laut itu bisa pasang, bisa surut. Bahkan kalau terjadi tsunami, gelombangnya luar biasa. Kenapa kok gelombang tsunami? Itu jenenge nama perempuan. Kalau laki-laki apa? Tsunami menjadi tsunamu. Nah, sebagai sebuah perumpamaan, maka seperti itu kira-kira gelombang iman yang ada dalam diri kita ini akan bisa pasang, akan bisa surut. Ya. Akan bisa pasang, akan bisa surut. Ada sahabat Nabi, ini kebetulan namanya bapak saya, Abu Darda, mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat kita kenal. Al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini saya yakin kita semua sudah sangat memahami. Berkurangnya itu ada sampai pada titik kritis. Ada yang berkurangnya itu sampai pada titik kritis. Bisa kemudian terjadi yang tidak diinginkan, tsunami keimanan. Akhirnya murtad, kemudian pindah dari agama Islam menuju kepada agama yang lain. Imam Syafi'i juga menyatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu menyangkut perkataan dan amal kita. Yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, tentu saja kita semua berharap iman yang ada di dalam diri kita ini akan terus bertambah dan terus bertambah. Tidak sebaliknya, malah terus terjadi penurunan-penurunan pada diri kita. Di luar sana banyak orang-orang yang berusaha bagaimana mempengaruhi keimanan kita, terutama orang-orang Islam. Terjadi keinginan untuk melakukan pendangkalan keimanan kita. Ayat yang tadi kita baca, surat Asy-Syaff, ayat 8 dan ayat 9. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita betapa ada upaya-upaya di luar sana untuk melakukan gerakan-gerakan pendangkalan iman dan Islam kita. Yuriduna, mereka semua berkeinginan, liyutfi'u nurawah, akan memadamkan nurawah,
cahaya Allah, agama Allah bi afwahihim dengan ucapan-ucapan mereka. Wallahu sedangkan Allah mutimmu nurihi justru menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Huwa Allah dat Allah alladzi arsala rasulahu bil huda yang mengutus rasulnya khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq dan agama yang benar liyudhhirahu ala dini kullih untuk memenangkan di atas agama-agama yang lain, untuk mengalahkan ala dini kullih atas agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun meskipun orang-orang yang musyrik itu membencinya dan tidak menginginkannya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita kedatangan tamu. Tamunya ini agak istimewa. Dia punya kesenangan ya Pak ya, kesenangan untuk berbagi sosial kepada sesamanya, dan yang dipilih ini termasuk yang salah satu yang saya juga termasuk gumun gitu. Di rumahnya dia menyantuni anak yatim di Malang sana. Dia membuat panti khusus orang-orang tua, orang-orang sepuh yang sudah diambang berakhir, sudah diambang akhir ya. Orang-orang lansia. Dan yang diramut itu tidak sekedar orang biasa ya, terutama adalah orang-orang lansia yang sudah terlantar. Yang sudah terlantar, termasuk yang dibawa dari Lumajang sini, ada yang dibawa ke sana. Nah, mereka ketika dibiarkan terlantar itu tidak ada satupun yang jamin kelangsungan iman dan agama mereka. Kelangsungan iman dan agama mereka. Kemudian dirawat di sana, kalau pas jam tertentu dibuatkan mirip-mirip semacam pesantren gitu ya. Pesantren lansia. Diajak ngaji, diberi tambahan-tambahan pengetahuan supaya imannya menjadi subur. Padahal ya kalau sudah akhir seperti itu tidak ada yang ngeramut, itu bisa jadi menjadi titik kritis. Titik kritis ketika kekuatan fisiknya sudah tidak mampu untuk berdiri dengan tegak. Nah, kemudian akan timbul tentu saja rasa malas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, pada saat seperti itu akan terjadi yang disebut dengan titik kritis. Dan cerita yang disampaikan ke kita sampai ngelus dada. Banyak yang laki-laki, juga banyak yang perempuan. Mereka ternyata sebagian besar itu ditinggal oleh anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak ngeramut ya, tidak ngeramut kepada orang tua karena faktor tertentu yang dibisikkan kepada saya dan teman-teman itu, terutama yang laki-laki Pak ya. Yang laki-laki kenapa kok ditinggal oleh anak-anaknya, itu ada jawaban yang nyeleneh. Karena yang laki-laki itu kebanyakan kawin katanya gitu. Kawin sana tinggal, kawin sana tinggal, kawin sana tinggal gitu. Terus begitu sudah sepuh ya rono rasa dendam dari keluarganya, wis ben-ben ngono wis gitu. Akhirnya diramut itu Pak ya, dengan gratis ya. Nah, karena ya sudah sepuh-sepuh Pak ya, jadi ya ngompol beol itu ya sudah pekerjaan harian ya Pak ya. Jadi perlu tenaga ekstra.
belanja untuk beli pampers saja satu bulannya itu 40 juta. Belanja untuk beli pampasnya saja itu satu bulannya sekitar 40 juta. Dan ini perjuangan yang sangat luar biasa istimewanya. Lumajang kepingin nyontoh tapi tidak yang terlalu istimewa barangkali ya. Bagaimana ikut menjaga keimanan dan keislaman sampai pada masa-masa kritis itu ya. Baik hadirin sekalian, saya membaca kenapa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Untuk bisa bertambah, maka kita melakukan setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah terus belajar ilmu. Terus belajar ilmu. Orang yang mau belajar ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti derajat, termasuk derajat keimanan kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya insya Allah semuanya hafal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Adik-adik nanti kalau sudah jadi orang yang sibuk, jangan lupa untuk menyediakan waktu luang. Jangan lupa untuk menyediakan waktu luang untuk membaca, untuk belajar, terutama membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Nah, siapkan luang waktu untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada pungkasannya. Semakin mendalam kita mendalami Al-Quran, semakin banyak yang kita tidak mengetahui. Bahkan diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan air laut itu dijadikan tinta oleh kita dan pohon-pohon itu kita jadikan sebagai penanya untuk mempelajari kalam Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, tidak akan pernah habis. Saking hebatnya. Jadi butuh kesempatan bagi kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Itu kalau bisa kita lakukan, maka itu akan bisa mendongkrak, mengupgrade, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu dan iman di situ ya, ilmu dan iman di situ sama-sama akan tumbuh subur. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang termaktub di dalam kitab suci maupun yang diciptakan oleh Allah berupa ayat-ayat alam semesta. Maka ada yang menyebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran dan ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah berupa ayat-ayat alam semesta ini. Bahkan di dalam diri kita sendiri ini merupakan ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau direnungkan itu bisa menumbuhkan kadar keimanan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan singkat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang bisa mempelajari dirinya sampai dia mengetahui hakikat dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia pasti akan tiba sampai pada pengetahuan tentang siapa Tuhan. Merenungkan diri, memilih waktu tertentu juga ya, untuk merenungi diri sendiri untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Nah, setelah ilmu dan renungan terhadap ayat-ayat Allah itu disatukan, kemudian dipadukan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh.
amal kebaikan. Itulah yang akan bisa menumbuhkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang bisa melemahkan kekuatan iman dan keislaman kita bisa internal, bisa eksternal. Ya. Internalnya ialah sikap kita sendiri, sikap masa bodoh. Sikap masa bodoh, tidak mau belajar, ya. Ini yang menyebabkan keimanan kita akan mengalami kegoncangan sampai pada titik kritis dan bisa sangat membahayakan kita sekalian. Yang kedua adalah lalai, menjadi orang-orang yang ghafilin, orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat kita fahami sekali adalah ketika diri manusia itu sudah diperbudak oleh nafsunya, maka pada saat seperti itu kadar keimanannya akan mengalami kegoncangan yang luar biasa. Yang secara eksternal ialah pengaruh dunia dan fitnahnya. Dunia dan fitnahnya. Maka kita sekalian dianjurkan ya, menghadapi dunia itu ya boleh dinikmati, tetapi bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan paling utama kita ialah mencari bekal akhirat. Dunia sekedar tidak kita lupakan. Dunia dijadikan sebagai media untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua, yang bisa menyebabkan jatuhnya, ya, surutnya gelombang keimanan kita, ialah berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Bahasa singkatnya teman sing jelek, ya, teman yang buruk. Salah satu kunci kebahagiaan bagi kita itu apabila kita berteman dengan teman yang baik, dengan teman orang-orang yang soleh. Mungkin pernah sering kita singgung ya, 4 kebahagiaan yang akan kita peroleh. Pertama, istri yang solehah, anak yang abror, yang baik, wa khulaqa'u sholihin, yang ketiga temannya baik-baik. Wa rizquhu fi baladi, dan rezeki yang diperoleh di kampung dekatnya, tidak terlalu jauh-jauh. Ini yang bisa membuat kebahagiaan kita. Sebaliknya kalau temannya itu teman yang tidak baik, nah di situ ada potensi akan menularkan penyakitnya. Dan kalau sudah ketularan penyakitnya, nah itu bisa membahayakan kita ya. Dulu belajar arut itu siiran Arab waktu di madrasah masih sanawiyah dulu. Idza anta fi qaumin fasahib hiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arradi. Idza anta fi qaum, apabila kamu ada di suatu komunitas kaum, fasahib hiyarahum, maka bertemanlah hanya dengan teman-teman yang baik saja. Pilih ya, pilih. Adik-adik jangan sampai salah bergaul ini. Cari teman yang baik. Wala tashabil arda, jangan berteman dengan orang yang berpenyakit. Maksudnya bukan penyakit fisik ini ya. Mohon maaf, dulu misalnya gudiken ya. Barangkali gitu ya. Bukan, tapi penyakitnya ini penyakit akhlak ya, penyakit rohani. Wala tashabil arda fatarda ma'arradi, sebab
orang yang berpenyakit itu punya potensi yang sangat kuat akan menularkan penyakitnya. Ya, meskipun ini jadi berbantahan di antara kita. Kita berteman dengan orang yang merokok misalnya, ya. Begitu ketemu kan kita pasti ditawari, ayo ngerokok kan. Nah, itu kalau rokok ya. Kalau perilaku-perilaku jelek yang lain ya bisa sangat mungkin potensinya ditularkan kepada kita sekalian. Nah, teman yang jelek itu bisa menjadikan runtuhnya ya kadar keimanan kita. Maka kita dianjurkan untuk pinter-pinter mencari teman ya. Dan yang ketiga adalah perangkap setan ya. Saya kira ini jelas nyata, sering kita jadikan bahan bahasan kita ya. Mudah-mudahan hadirin sekalian, iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir hadirin sekalian, gelombang mu'alaf atau gelombang masuk Islam. Tadi gelombang iman yang ada pada diri kita bisa pasang, bisa surut. Nah, sekarang kita diberikan fenomena oleh dunia ya. Bagaimana dakwah Rasulullah Muhammad SAW diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh umatnya, itu bisa menciptakan gelombang masuk Islam yang sangat dahsyat. Kita kalau yang di Indonesia ini mungkin ya sering ngelus dodo hadirin sekalian ya. Bahkan secara statistik kalau kita baca-baca gitu ya, jumlah penduduk muslim itu mengalami penurunan. Sekian tahun yang lalu itu kan ungkapan sederhananya jumlah penduduk muslim di Indonesia itu kan 95, sekian persen kan gitu Pak ya. Bahkan mungkin sampai 99 saking menyederhanakan soal prosentase. Sekarang prosentasenya umat Islam menurun dibanding dengan klaim sekian tahun yang lalu. Mungkin hanya 80 berapa persen gitu ya. Berarti ada penurunan. Tetapi kalau kita nengok perkembangan Islam di mata dunia, Masya Allah hadirin sekalian ya. Ketika negara masih terjadi dua blok antara Amerika dan Uni Soviet ya, ada dua kekuatan superpower gitu ya. Waktu itu kita mungkin tidak membayangkan bagaimana Uni Soviet yang terkenal haluannya, haluan kiri ya. Kemudian tiba-tiba terjadi perubahan yang sedemikian dahsyat. Nah, sekarang yang muncul tidak ada superpower yang kedua, yang ada adalah Rusia. Gelombang masuk Islamnya Masya Allah luar biasa. Inggris yang dipimpin oleh dulu yang terkenal Perdana Menterinya siapa? Margaret Thatcher ya. Atau sekarang yang terakhir itu apa? Tony Blair ya. Namanya bahasa Inggris ya. Tiba-tiba perkembangan muslimnya sangat luar biasa ya. Amerika Serikat sendiri ya, Amerika Serikat sendiri yang tempatnya gerakan-gerakan Islamofobia, fobi terhadap ajaran-ajaran Islam yang sedemikian hebatnya, gelombang kekuatan masuk Islam itu juga sangat dahsyat sekali. Sehingga diramalkan ini tadi malam saya ngekliknya, ada tulisan menarik di Republika
gelombang mu'alaf dunia ini. Sehingga ada ramalan pada tahun 2050, berarti sekitar sekarang 22 ya, anggap saja 30 tahun yang akan datang. Itu kekuatan umat Islam akan mengalami pasang yang sangat luar biasa dan jumlahnya bisa menandingi kekuatan umat-umat agama yang lain. Dominasi mungkin dunia masih didominasi oleh umat non-muslim, tetapi kekuatan umat Islam dunia akan mencapai masa yang sangat luar biasa hebatnya. Bahkan akan menjadi agama yang paling unggul di atas dunia dibanding dengan agama-agama yang lain. Cuma hadirin sekalian, ada yang menimbulkan was-was di antara kita. Kalau umat Islam sudah sempurna itu berarti ujung dunianya sudah mau berakhir gitu. Jadi besok itu ya, kalau kita baca-baca hadis itu, sebelum kiamat itu umat Islamnya, jumlah umat Islamnya akan menjadi sangat dahsyat. Dan kalau sudah seperti itu maka akan berakhir dunia ini. Maka balik kepada ayat yang tadi kita baca di dalam surat As-Saff, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Banyak kekuatan-kekuatan lain termasuk Islamofobia dan lain sebagainya ya. Kepingin supaya iman dan Islam kita ini akan mengalami kedangkalan, akan mengalami kehancuran, tetapi justru Allah mutimmu nurihi, akan menyempurnakan cahaya kebenarannya walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Nanti Islam yang dibawa oleh Nabi kita ini liyudhhirahu 'alad dini kullih, akan mengalahkan semua agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Nah, mudah-mudahan semangat seperti ini memberi kebahagiaan kepada kita sekalian, sehingga kita semua sama-sama berusaha untuk menjaga kadar gelombang iman kita, Islam kita tidak sampai mengalami kedangkalan, apalagi sampai mengalami kebangkrutan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.